mari kita sama-sama bangkit dari badai pandemi ini agar usaha-usaha kita, agar bisnis kita tetap berjalan. Apapun keadaannya, kita harus tetap jalan. Kita harus menghadapi badai seperti elang. Karena ada badai, tapi elang itu semakin terbang tinggi, semakin kuat. Terima kasih, salam sukses. Halo, kita berjumpa lagi. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu cara berpikir kreatif. Video kali ini kita akan membahas yaitu harus siap taklukkan badai. Jadi seperti ini, seorang pengusaha, seorang pebisnis itu tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, harus kuat, harus strong. Bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, harus benar-benar kuat dan siap menghadapi halangan, siap menghadapi rintangan, siap menghadapi cobaan, bahkan siap menghadapi badai sekalipun. Seperti saat ini, kita semua sedang dihadapkan dengan masalah yang begitu luar biasa, tidak pernah diprediksi sebelumnya, yaitu masalah pandemi COVID-19, di mana seorang pengusaha, seorang pebisnis pada saat ini benar-benar diuji dengan adanya pandemi ini. Banyak yang sudah gulung tikar, banyak yang sudah memutus hubung kerja atau mem-PHK-kan karyawannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kondisinya saat ini memang luar biasa. Yang perlu diingat adalah tidak mungkin besar jika badainya kecil. Sebagian pebisnis atau pengusaha itu berpikir dia bisa menjalankan usahanya tanpa masalah yang besar. Sekali lagi, seorang pebisnis atau pengusaha itu kadang dia berpikir dia bisa menjalankan usahanya tanpa masalah yang besar. Mereka cenderung menghindari rintangan atau halangan yang datang itu semakin besar. Mereka betah hanya menyelesaikan masalah-masalah yang kecil yang tidak perlu mengancam bisnisnya. Dengan cara itu mereka berpikir bisa bertahan dan melanjutkan bisnisnya. Padahal sesungguhnya kita tidak akan pernah menjadi besar tanpa menghadapi badai yang besar. Kita akan tetap menjadi kerdil atau menjadi kecil jika hanya menelan badai yang kecil. Hal itu harus sebelumnya kita sadari, harus kita pahami. Lihatlah para pengusaha besar yang pastinya memiliki masalah besar pula, dengan berbagai badai yang siap menerjang bisnisnya. Bukan hanya satu, bukan hanya dua badai yang bakal menerjang, akan tetapi banyak badai dengan kekuatan yang begitu banyak dan kekuatan yang begitu beragam. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap melangkah. Seorang pengusaha, seorang pebisnis itu harus selalu mempunyai kreativitas. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, sedon-donnya, selemah-lemahnya, sebesar apapun profit kita yang turun, kita harus mencoba bangkit dengan membuat, atau kita harus membangkitkan kreativitas yang ada pada diri kita, pada perusahaan kita, pada usaha kita. Jadi apapun itu kita tidak boleh lemah. Jadi seorang pebisnis itu, seorang pengusaha itu harus kuat, tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah. Sadar bahwa bisnis mau besar harus menghadapi badai besar juga belum cukup. Kesadaran itu harus dibarengi dengan kesiapan dalam menghadapinya. Nah, di sini masalahnya, apakah kita sudah cukup siap menghadapi berbagai badai yang kadang kekuatannya jauh di luar perkiraan kita? Coba evaluasi bisnis atau evaluasi usaha kita. Apakah sudah cukup tahan terhadap perubahan lingkungan sekitar? Apakah jika harga BBM naik, bisnis akan tetap normal atau berjalan seperti biasanya? Atau malah sebaliknya? Pasti kita ada dak dik duk cer, tidak karuan, nervous, keringat dingin, keringat panas semua jadi satu.
Apakah kita ketika pesaing melakukan terobosan, Anda sudah siap? Jangan-jangan hanya dengan sedikit perubahan saja, pesaing sudah mampu mengalahkan kita. Coba kita bercermin ke bidang atau ke usaha olahraga. Seseorang atau sebuah tim akan menjadi lebih besar jika lawan-lawannya atau badainya itu lebih besar. Setuju atau tidak? Contoh pebalap motor, Valentino Rossi misalnya, yang menjadi sangat besar setelah menjadi juara dunia kelas 500 cc, kelas tertinggi di balapan motor. Sebelumnya ia sudah juara di kelas 250 cc dan 125 cc. Rossi naik pamornya karena kompetisinya makin berat dengan persaingan yang lebih ketat. Contoh lainnya di sepak bola, level juara Asia Tenggara berada di bawah kelas juara dunia. Pesaing di tingkat Asia Tenggara adalah negara-negara dengan peringkat di atas 100, yaitu ada Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan lain sebagainya. Sedangkan persaingan di tingkat dunia melibatkan tim-tim papan atas seperti Brasil, Argentina, Spanyol, Jerman, dan lainnya. Kalau negara kita mau menjadi juara dunia, maka harus mampu menaklukkan badai-badai peringkat teratas tersebut. Kita tidak akan pernah menjadi besar jika selalu menghindar dengan terjangan badai. Kita malah lebih suka menghadapi badai-badai kecil, badai-badai yang mini, yang efeknya yang juga mini. Maka jangan salahkan siapapun jika bisnis kita tetap kecil dan diri kita pun tetap kerdil. Oleh karena itu, kita harus sadar, kita harus siap dan tetap tegar dalam menghadapi dan menaklukkan tantangan yang lebih besar. Kita harus menciptakan motivasi yang besar untuk menangani segala masalah. Bahkan seharusnya setiap badai yang menerjang kita ubah menjadi peluang. Ancaman kita jadikan peluang. Musibah kita jadikan berkah. Kita harus berusaha dengan kalimat di atas. Pengusaha jangan cengeng. Saya pernah membaca bukunya dari Bob Sadino yang belajar goblok, yang judulnya seperti itu. Mengisahkan seperti ini, pengusaha jangan cengeng. Om Bob atau Bob Sadino mengisahkan perjalanan bisnisnya yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Kita sebut saja dengan istilah badai. Badai yang menghantam bisnisnya Om Sadino itu luar biasa, besar-besar. Itulah mengapa kemudian bisnisnya menjadi besar dan dia dikenal sebagai pengusaha agro yang sukses. Dia menghadapi semua badainya tanpa mengeluh, tanpa merengek, tanpa menangis, tanpa meringis. Pengusaha harus tahan banting menghadapi berbagai badai tadi. Makin kuat melawan dan mengalahkan badai-badai tadi, maka makin besarlah bisnisnya. Bob Sadino tidak pernah menyalahkan pihak apapun, pihak siapapun, dan dari manapun. Untuk setiap badai yang dihadapinya, dia juga tidak pernah cengeng, sedikit-sedikit minta dukungan pemerintah, bantuan pemerintah, atau sekedar kebijakan positif dari pemerintah. Buatnya ada atau tidak ada pemerintah, bisnisnya harus jalan terus. Pengusaha-pengusaha lain seperti Khairul Tanjung, Bos Grup Transcorp atau Dahlan Iskan, yaitu Bos Grup Jawa Pos, juga mengatakan hal yang sama. Kalau Anda mau menjadi pengusaha besar, maka janganlah jadi orang yang cengeng atau manja. Pengusaha harus siap menghadapi badai sebesar apapun. Kita bisa melihat sekarang bagaimana sikap para pebisnis yang mudah cengeng, merengek meminta bantuan kepada pihak lain, entah pemerintah, masyarakat, atau sesama pembisnis. Sikap ini sangat buruk dan membuat kita tidak tahan banting dalam menghadapi badai. Kita harus menyiapkan diri, berlatih, dan menempa kekuatan agar mampu melawan badai. Jadilah seperti burung elang. Elang adalah salah satu jenis burung di muka bumi ini yang bersorak gembira ketika datang badai. Burung lain atau makhluk lain kebanyakan justru takut dan menghindar ketika badai tiba. Badai angin yang bergemuruh dengan kekuatan dahsyatnya memang menakutkan dan sangat menakutkan. Kita semua pasti takut dengan adanya badai kalau misal badai beneran.
Kita bisa melihat berbagai kejadian di belahan bumi, bagaimana porak-porandanya alam ini akibat hempasan badai, apapun nama badai itu, apakah badai tornado, Katrina dari Amerika, topan, puting beliung di Indonesia, badai tetaplah badai yang sangat menakutkan. Lalu kenapa si elang justru bergembira? Elang memanfaatkan badai itu untuk mengangkatnya terbang lebih tinggi. Ketika angin besar datang, elang membentangkan kedua sayapnya dan membiarkannya mengangkat tinggi atau terbang setinggi mungkin. Pada awalnya elang mengepak-epakkan sayapnya untuk menyeimbangkan diri dengan kekuatan badai. Namun kemudian pada saat yang tepat, elang membiarkan angin yang menerbangkannya. Elang dengan cerdik memanfaatkan tekanan angin yang besar itu. Dengan cara tersebut, elang tidak perlu berlelah-lelah mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan energinya. Elang saja bisa memanfaatkan energi dari badai yang besar. Seharusnya kita juga bisa menggunakan badai-badai dalam kehidupan untuk makin memperkuat diri kita. Banyak pengusaha atau pebisnis yang tidak memiliki strategi dalam berbisnis. Padahal bisnis itu seperti medan perang. Siapa kuat, siapa tangguh, dia yang akan menang. Siapa yang lemah, siapa yang cengeng, dia akan kalah. Yang kuat saja belum tentu menang jika tidak memiliki strategi. Apalagi yang lemah atau yang cengeng, yang tanpa skill dan pola pikir. Mungkin itu pembahasan atau materi video pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit dari badai pandemi ini agar usaha-usaha kita, agar bisnis kita tetap berjalan. Apapun keadaannya, kita harus tetap jalan. Kita harus menghadapi badai seperti elang. Karena ada badai, tapi elang itu semakin terbang tinggi, semakin kuat. Terima kasih, salam sukses, semangat.